Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata pengacara Komarudin Simanjuntak ditawari Kapolri sejumlah uang agar dihentikan perkara penembakan Brigadir J. Dalam perkara penembakan Baradae kepada Brigadir J, penentuan tersangkanya adalah Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dulu sekitar 1 minggu dari kejadian bukan jadi tersangka katanya karena membela diri. Setelah 1 bulan lebih kejadiannya menetapkan Baradae tersangkanya karena katanya ada yang mati harus jadi tersangka. Kapolri sudah kebingungan mencari pelaku penembakannya tersebut. Kata pengacara Kamarudin Simanjuntak, katanya Kapolri Listio Sigit menyuruh polisi menghubungi pengacara Komarudin Simanjuntak untuk menghentikan perkara penyidikan atas kematian Brigadir J dengan imbalan sejumlah uang. Lalu ditolak pengacara Komarudin Simanjuntak karena ingin membersihkan polisi dari perbuatan tercela. Yang menjadi masalah pada saat ditawari uang oleh polisi kepada pengacara Komarudin Simanjuntak, apa ada yang mendengar atau yang melihat atau ada yang rekamannya sebagai alat bukti. Tetapi bila tidak ada yang melihat dan mendengar penawaran uang sebagai alat bukti, maka pengacara Komarudin Simanjuntak melakukan perbuatan kejahatan dengan merusak nama baik polisi, melanggar pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Karena pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak ke publik akan dikasih uang oleh Kapolri agar diberhentikan penyidikan pembunuhan perkara Brigadir J ditutup. Pernyataan Komarudin Simanjuntak banyak yang mendengar dan bahkan sudah viral beritanya. Tetapi pada saat dia ditawari uang tersebut, itu ada alat buktinya. Kalau tidak ada alat buktinya, berarti bisa dituntut di pengadilan si pengacara Komarudin Simanjuntak. Tetapi kalau kuat buktinya bisa menuntut Kapolri dia. Kalau kuat alat buktinya tersebut. Ditambah lagi, kalau ada orang yang menawarkan sejumlah uang kepada pengacara Komarudin Simanjuntak, kalau nanti tidak akan mengakui pernyataannya di polisi, menawarkan uang kepada pengacara Komarudin Simanjuntak, tambah lemahlah pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak tersebut. Kalau benar pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak benar tidak ada alat buktinya, sama saja senjata makan tuan atau sama saja pengacara Komarudin Simanjuntak menyerahkan dirinya ke polisi untuk ditahan polisi. Harapan saya, pengacara Simanjuntak jangan suka menyatakan sesuatu yang ada akibat hukumnya tanpa didukung alat bukti yang cukup. Maka nanti dia akan berurusan dengan kepolisian, dapat dituntut dia melakukan pengerusakan nama baik kepolisian tersebut yang ancamannya bisa sampai 9 bulan. Karena perkara ini sudah termasuk perkara penghinaan atau merusak nama baik kepolisian di tengah kepada masyarakat sampai ditawari uang sebesar itu. Kemungkinan ini polisi sudah sangat sulit mencari pelaku utamanya daripada pembunuh Brigadir J tersebut, sehingga dibuat sajalah Baradae sebagai tersangka. Di sini mungkin ada kesulitannya sehingga dia mendatangi Komarudin Simanjuntak tersebut dan ditawari uang
agar dihentikan penyidikannya. Kalau dihentikan penyidikannya sama polisi, sehingga dia tidak ribut dengan sejumlah uang imbalannya. Tetapi Simanjuntak katanya tidak mau, menolak pertawaran tersebut. Yang penting dalam hal ini, pada saat penawaran uang tersebut, ada yang mendengar atau tidak. Apa ada yang mendengar, melihat secara langsung dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang melihat alat buktinya, hanya pernyataan sepihak bahwa Komarudin Simanjuntak itu melakukan perbuatan kejahatan, dalam arti melakukan pengerusakan nama baik kepolisian atau penghinaan. Itu ancaman hukumannya selama 9 bulan melanggar pasal 310 KUHP. Sehingga kalau benar pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak benar, tidak ada buktinya, sama saja senjata makan tuan, atau sama saja pengacara Komarudin Simanjuntak menyerahkan dirinya ke polisi untuk ditahan. Harapan saya, pengacara Simanjuntak jangan suka menyatakan sesuatu yang ada akibat hukumnya tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sekian dan terima kasih.